Baik, tadi saudara menjelaskan ada dua hal. Pertama, saudara jelaskan adalah bahwa kalau cyanida itu masuk melalui penghirupan, berbeda akibatnya dengan kalau melalui mulut. So basically you are explaining that cyanide, the cyanide, if inhaled, the effects would be different from when it is ingested. Yes. Yeah. Coba saudara bedakan. Kalau itu, ini tadi kan bukan soal kematian kan? Saya mau konfirmasi dulu. Apakah yang kita bicarakan ini bukan kematian, tapi adalah akibatnya kalau kolaps gitu kira-kira? Let me confirm with you first. Here we are not talking about death, but about collapse. Is it true? Yes. Yeah. Jadi apa bedanya kalau seseorang menghirup cyanida, berapa menit dia bisa kolaps, bukan mati ya? Dan kalau dia minum melalui minuman, berapa menit dia bisa kolaps? Pengalaman saudara dan artikel, menjelaskan artikel tadi. Based on your experience, what is the difference in terms of the time elapsed? The time elapsed when somebody inhale cyanide and when somebody ingests cyanide before they collapse. Generally, Pada umumnya, inhalation will be faster than ingestion. penghirupan masuk lewat pernafasan, jalur pernafasan itu lebih cepat daripada masuk, efeknya akan lebih cepat terlihat dibandingkan apabila masuknya lewat jalur pencernaan. It's also of course dependent Tetapi tentu saja hal ini juga tergantung to the concentration pada konsentrasi of the poison. dari racun tersebut. So higher dose Jadi dosis yang lebih tinggi affects faster akan memberikan efek yang lebih cepat, and lower doses dan dosis yang lebih rendah the effects will be slower. akan memberikan efek yang lebih lambat. Bagaimana kalau dengan yang diminum? What about the Maksud saya begini, seandainya dengan volume yang sama dihirup, volumenya umpamanya 100 mg, kemudian ditelan juga 100, mana lebih cepat dia kolaps? Bukan mati, kolaps. Okay, let's say the amount of cyanide is 100 milligram. One is inhaled, the other one is ingested. Which one would induce collapse faster? Definitely inhalation. Inhalation. Yang jelas ruang sidang untuk menyaksikan jalannya persidangan dari Jessica Kumala Wongso. Saya bacakan identitas ahli. Nama Profesor Budi Sampurna SH DFM SPFK. Tempat lahir Bandung 23 Juli 1954. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan dokter, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Olahraga 5 nomor 3 RT 08 Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Apakah betul? Betul, Pak. Ya. Apakah bisa melihat identitas? Siap. Terima kasih. Silakan. Kurikulum vitae sudah ada ya?
Sebelum dilanjutkan, ada tanggapan dari Ju? Ya. Profesor, saya panggil ahli dalam persidangan ini. Yes, sir. Apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak. Tidak ada. Bersedia untuk bersumpah menurut agama Islam? Siap. Silakan berdiri. Ahli yang bersumpah, lafalnya dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya. Silakan berdiri. Silakan duduk. Silakan penuntut umum, apa yang mau ditanyakan? Terima kasih Mas Hakim. Saudara ahli, sebelum kami menanyakan ke materi, ahli mohon dijelaskan tentang latar belakang keilmuan ahli dan juga apa riwayat pekerjaan ahli, mohon dijelaskan. Silakan. Izin, Pak. Nama saya Budi Sampurna, toksikolog dari Mabes Polri, dan kemudian memberikan atau meminta pendapatnya atau beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Terima kasih. Itu apakah tetap dilakukan? Nah, tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Karena kita masih di Indonesia, Pak. Jadi nggak yakin kita dengan perlindungan keamanannya. Di kita, maaf, di kedokteran forensik RSCM sudah beberapa kali dipukul, ada kekerasan dilakukan oleh keluarga korban. Bahkan ada suatu peristiwa yang sampai mengerikan sekali karena keluarga korban tadi menggunakan senjata tajam ya. Jadi ini adalah yang menurut kita ini tidak akan kita lakukan secara memaksa seperti tadi, kecuali penyidik yang melakukan pemaksaan. Terima kasih. Artinya tidak ada sebuah perlindungan hukum yang dapat yang diperoleh dari dokter-dokter forensik itu ya, apabila tidak ada izin dari keluarga. Tetapi karena juga di Indonesia tidak ada aturan yang mewajibkan suatu kasus itu harus dilakukan forensik, begitu ya Pak? Yang detail seperti di negara lain memang tidak ada, tetapi secara umum kan sebetulnya penyidik sudah bisa tahu kalau memang betul-betul diperlukan untuk kepentingan pembuktian, maka dia akan memintakan pemeriksaan dengan otopsi. Oke. Lantas setelah ahli tadi membaca hasil visum et repertum, kemudian apakah bagaimana keterangan pendapat ahli, apakah apa yang dilakukan dan kemudian hasil visum et repertum yang diperoleh itu apakah sudah cukup untuk menentukan kematian korban? Baik. Ini bagian yang paling sulit dijawab ya sebetulnya, karena pilihannya adalah sama-sama jelek. Pilihan pertama adalah tidak melakukan otopsi sebagaimana yang diminta oleh keluarga dan tidak dipaksakan oleh penyidik. Yang kedua adalah melakukan tindakan yang bukan melakukan otopsi tetapi memperluas pemahaman bahwa pengambilan sampel itu yang dilakukan itu. Nah, sebetulnya pilihan ini juga nggak lazim kita lakukan di Indonesia, kita tidak lakukan, tetapi dalam keadaan yang memaksa tindakan itu atau usulan itu mungkin juga menarik juga. Mengapa demikian?
Kalau